wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala murdina waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Jenderal Sudirman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali yang sekitar 3 atau 2 bulan setengah kita dalam pertemuan yang kedua yang lalu sampai saat ini. Insyaallah kita bisa kembali menyambung ilmu bersama-sama dalam berbicara soal ilmu waris, karena ilmu ini langka sekali dan tidak banyak orang mengetahui dan gemar mempelajari. Kalau kita khususnya warga di jamaah pengajian jamaah Masjid Jenderal Sudirman ini paham, paling tidak mengetahui walaupun tidak sepaham apa yang kita harapkan, kalau ada pertanyaan atau hal yang berkaitan dengan waris, kita paling tidak bisa memberikan gambaran. Ini harapan kami. Dan dalam hal ilmu waris ini memang sebenarnya tidak terlalu sulit. Sebenarnya tidak terlalu sulit. Kalau kita mau sedikit saja konsentrasi, itu tidak terlalu sulit, karena ini menyangkut bagian yang telah jelas ditentukan. Beda dengan kita tidak ditentukan. Di Al-Quran surat An-Nisa itu jelas sekali sudah ditentukan kaitannya dengan ketentuan waris ini. Yang kemarin sudah saya sampaikan berkaitan dengan kewarisan, di mana ini kan ya kita mereview sedikit. Kalau waris itu bisa dilakukan, pembagian waris itu bisa dilakukan jika pemilik harta itu telah meninggal. Ingat itu. Jadi terbukanya kewarisan itu ketika pemilik harta itu meninggal dunia. Lah, kalau belum meninggal dunia itu belum dikatakan waris. Ingat itu. Dan banyak peristiwa yang dilakukan oleh mungkin keluarga kita atau tetangga kita, orang tuanya masih hidup tapi sudah dibagi. Itu boleh, tidak dilarang, tapi bahasanya bukan waris, itu hibah, pemberian. Pemberiannya apa? Orang tua kepada anak-anaknya. Karena prinsip waris itu ketika pemilik harta meninggal itu baru terbuka. Sepanjang masih hidup itu bukan namanya waris, tapi hibah. Biasanya itu menghindari adanya persengketaan atau adanya pertengkaran, karena banyak sekali terjadi ketika orang itu sebelum meninggal orang tuanya atau pemilik harta itu, orang itu sepertinya ayam-ayam saja, rukun saja. Tapi ketika dia
telah meninggal dunia, maka timbul masalah. Ini banyak terjadi. Maka orang tuanya biar anaknya atau keluarga besarnya itu tidak terjadi perpecahan, maka dibagi dulu. Itu bukan waris, tapi hibah. Di dalam kompilasi hukum Islam kita bicara ini, kita sekupkan yang kecil, karena kita kalau bicara mawaris, ilmu faraid, nanti itu tidak mengenal derajat-derajat yang diberikan di dalam kewarisan yang kita pahami di dalam kompilasi hukum Islam. Satu contoh misalnya, cucu itu menggantikan bapaknya yang meninggal, itu tidak dalam fikih, itu tidak ada. Tapi kita akan bicara ke sana nanti. Nah, kembali kepada orang yang meninggal. Meninggal pun itu ada dua, Pak. Jadi orang mati itu ada dua. Mati yang sesungguhnya, artinya mati yang hakikat yang sesungguhnya, yang meninggal setelah kita rawat jenazahnya kemudian kita kubur, itu yang mati yang sesungguhnya. Ada mati yang tidak sesungguhnya, itu namanya mati hukmi. Nah, mati hukmi itu bagaimana? Mati yang matinya itu dihukumi oleh pengadilan. Loh, bagaimana Pak bisa? Misalnya saja ada seseorang itu punya harta, kemudian orang itu merantau tidak pulang-pulang. Hartanya ini sementara dikerjakan atau dirawat atau dikelola oleh keluarganya. Kalau dia punya anak, oleh anak-anaknya. Nah, dia ini belum dikatakan mati. Nah, ini yang saya kemarin di waktu dinas di Pemalang itu ada satu perkara begitu. Jadi orang datang mengajukan permohonan tentang kematian orang tuanya. Ini mati hukmi. Nah, itu ada dua pendapat, Pak. Pendapat yang pertama yang dikembangkan oleh kelompok Syafi'iyah, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, itu orang itu bisa dihukumi mati hukmi, dihukumi mati secara hukum oleh putusan pengadilan, oleh qadhi, itu ketika dia secara berturut-turut selama 25 tahun tidak pernah ada kabar sama sekali, dan harus dibuktikan memang itu. Kalau ketika dia muncul itu belum bisa dinyatakan mati hukmi. Ini pendapat yang pertama, diputuskan oleh pengadilan atas permintaan dari para ahli warisnya. Nah, pendapat yang kedua, ini orang itu dikatakan mati secara hukum ketika dia yang seusia dengan dia, ketika orang yang seusia dengan dia itu telah meninggal habis. Jadi misalnya, mohon maaf, misalnya saya pergi tidak pernah muncul lagi, kemudian anak-anak saya mengajukan permohonan penetapan waris terhadap kematian saya secara hukum untuk dibagi. Maka ketika orang yang seusia saya itu telah meninggal, barulah qadhi itu bisa menetapkan dia telah mati secara hukum.
ketika orang masih ada yang seusia saya, itu masih ada hidup, itu qadhi belum menetapkan. Ini ada 2 kematian, Pak. Dan ini jarang terjadi. Karena apa? Kalau orang Jawa itu dianggap ndisi kersa, Pak. Belum tentu kalau sungguhan mati, tapi ini hukum, fakta. Dan itu untuk membuktikan itu memang sulit. Memang ranah kematian yang diputuskan oleh pengadilan ini sesuatu yang dilematis, Pak. Karena ada 2 pendapat itu. Ketika kita mengatakan bahwa dia telah mati, kemudian kita memutuskan dengan pendapat yang pertama tadi 25 tahun, tahu-tahu tahun ke-26 muncul. Terus bagaimana? Ini kan problem. Nah, kami kemarin ada permohonan itu, kita bermusyawarah, ternyata kita mengambil pendapat yang kedua, yang ketika orang di sekeliling itu sudah tiada semua yang seusia dengan dia, itu baru kita nyatakan kematiannya secara hukum. Dia tidak bisa membuktikan itu, Pak. Karena apa? Masih ada orang yang seusia dengan dia yang masih hidup. Jadi dianggap masih prematur sehingga tidak dapat kita terima. Andai kata kita putus dengan 25 tahun, itu ternyata dampaknya itu menjadi tidak baik bagi keluarga, karena ada salah satu keluarga itu yang yang memaksakan diri untuk segera memiliki karena dia ingin menjual bagiannya. Ini ternyata itu loh. Nah, kematian itu ada 2 itu. Jadi kematian, jadi mati hakiki dengan mati hukmi. Kembali lagi. Nah, ini kita review saja. Kemarin kita sudah membahas kaitannya furudul muqaddarah atau bagian-bagian yang telah ditentukan sampai pada lama ini. Gimana Pak ini? Sampai pada istri kemarin tuh. Sampai pada istri. Dimana kalau kita kemarin berbicara kaitannya dengan bagian dari istri, itu berapa kemarin yang istri ketika dia hidup tanpa ada anak, itu berarti istri dapat seperempat. Itu kalau dia hidup, artinya si mayit itu tidak meninggalkan anak itu baik laki-laki maupun perempuan. Istri itu dapatnya seperempat. Lumayan banyak. Baik istri itu sendiri maupun bersama-sama. Karena di Al-Qur'an di surat Nisa ayat 12 kan disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya. Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lahu waladun. Dan bagi istri-istri kamu, walahunna, hunna itu kan dhamir yang bersifat jamak kan. Kalau yang mudzakkar itu hum, kalau yang muannas itu hunna. Itu baik sendirian maupun lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3, 4 maksimal, itu tetap dapat 1/4 ketika si mayit itu tidak meninggalkan anak. Nah,
kalau si mayit itu meninggalkan anak, dia dapat 1/8. Jadi terkurangi separuhnya. Terkurangi separuhnya. Nah, itu adalah bagian istri. Nah, bagian istri. Jadi sekali lagi, ketika dia tidak meninggalkan anak, dapat 1/4. Tapi ketika meninggalkan anak, dia dapat 1/8. Baik anak itu laki-laki maupun perempuan, baik istri itu sendiri maupun bersama dengan istri yang lain. Nah, pertanyaannya, loh Pak, kalau bersama dengan istri yang lain, bagaimana harta itu? Nah, inilah yang jadi sedikit masalah. Makanya di dalam kompilasi hukum Islam itu, ketika kita mohon maaf punya istri itu lebih dari satu, maka harta yang dimiliki oleh suami itu dengan istri pertama itu harus jelas. Di dalam ketentuan, kalau sekarang ini berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung kaitannya dengan pengadilan, karena untuk menentukan berapa bagiannya itu kan harus ditentukan dulu siapa istri kedua, ketiga, dan keempat. Orang kalau mengajukan izin poligami itu harus menyebutkan harta yang dimiliki dengan istri pertama. Tujuannya itu, ketika si A misalnya menikah dengan istri yang pertama, itu punya ini disebutkan. Kalau itu tidak disebutkan oleh pengadilan, harus diperintahkan untuk memperbaiki, tidak diterima. Tujuannya itu, dengan istri pertama misalnya punya harta 4, misalnya 4 hal, misalnya 4 buah, tidak tahu apa 4. Terus kemudian menikah lagi dengan istri kedua, punya tambahan lagi 5, 6 misalnya. Terus menikah lagi dengan istri ketiga, punya harta 7, 8, 9 misalnya kan itu. Nah, harta 1 sampai 4 itu adalah mutlak miliknya istri pertama dengan dengan suaminya itu. Harta ke berapa? 5, 6. Nah, 5, 6 itu milik suami istri pertama, istri kedua. Harta ke 7, 8, 9 kalau menikah 3 berarti milik suami, istri pertama, istri kedua, dan istri ketiga. Iya, itulah. Nah, menarik kan itu. Dan ini terjadi di Lombok ketika saya dinas di Praya itu istrinya 3. Kalau di sana Pak, mohon maaf ibu-ibu, kalau guru ngaji itu kalau istrinya 1 ndak laki katanya. Iya. Itu guru ngaji dipanggil Pak Ustadz itu mesti minimal. Apalagi tuan guru itu kiai. Kalau tuan guru muda itu di sana tuan guru bajang namanya, itu Gus itu minimal 2. Lah seperti itulah kompilasi hukum Islam mendudukkan posisi harta itu supaya jelas. Jadi seperti itu. Ini berat memang. Dan ini kalau orang pernah dinas di Lombok, hakim di sana itu sudah terbiasa menghadapi begitu itu. Banyak sebenarnya gugatan harta yang berkaitan dengan istri pertama, istri kedua, dan mereka juga akan membuktikan seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan bagian dari istri, baik dia sendirian maupun bersama-sama. Bagaimana? Ya dengan berserikat, artinya di 1/4 itu dibagi bersama. Tapi ketentuannya itu, misalnya anggap contoh saya saja, saya itu meninggal
istri saya 3. Nah, saya meninggal ketika dengan istri pertama itu punya harta 1, 2, 3, yaitu harta saya dengan istri pertama. Ketika saya meninggal, istri pertama saya yang dapat 1, 2, 3 itu 1/4 dari 1, 2, 3 itu. Di samping mungkin saya punya tambahan lagi yang 5, 6 misalnya. Nah, itu 1/4 dari 5, 6 itu, tapi dengan berseri sikat dengan istri-istri saya yang kedua dan ketiga. Nah, ini kaitannya dengan bagian istri. Nah, di sini nih bentar. Nah, ini ya, kemarin kan di sini nih. Jadi istri itu dapat 1/4 bila ada anak atau cucu lah. Kedudukan cucu ini hukum Islam mendudukan sangat dihargai, karena posisi cucu ini sama dengan anak. Ketika tidak ada anak. Tapi ketika ada anak itu tertutup cucu itu. Maka dia dapat 1/8. Itu posisi istri di dasar. Kalau di kompilasi hukum Islam, coba Ustaz Yusuf kemarin ngomong, saya lupa ya. Sebenarnya sudah saya printkan untuk yang kompilasi hukum Islam yang kaitannya khusus dengan waris itu. Oh sudah, alhamdulillah. Berarti bisa tinggal dibuka. Coba Bapak Ibu dibuka di pasal 180 kompilasi hukum Islam. Saya enggak bawa ininya. Enggak saya bawa. Itu di situ jelas. Jadi ketika ada anak itu dapat 1/8, ketika tidak ada anak atau cucu dapat 1/4. Nah, ini bagian dari istri. Nah, suami, karena suami itu orang laki, Pak. Hukum Islam itu jelas, lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki itu 2 bagian dibanding unsa, dibanding perempuan. Jadi dapat 2. Kalau tadi istri itu dapat 1/4, berarti suami itu dapat setengah, lebih dari istri. Nah, 2 kali. Itu kalau tidak ada anak atau cucu. Jadi suami itu dapat setengah itu ketika si istri meninggal, dia tidak meninggalkan anak dan cucu. Kalau meninggalkan anak dan cucu, itu dia dapat 1/4, seperti bagiannya istri, separuhnya. Apa? Terkurangi, nakis terkurangi. Itu kalau di kompilasi hukum Islam kita bisa melihat di pasal 179-nya. Karena kompilasi hukum Islam itu fikih Indonesia, Pak, yang sudah dibahas sedemikian rupa oleh pakar-pakar. Mungkin semasa Ustadz Yusuf masih kuliah di tiap-tiap perguruan tinggi itu banyak dijalankan seminar-seminar untuk membahas bagaimana kompilasi hukum Islam itu bisa dikodifikasikan. Taruh di perguruan tinggi untuk diseminarkan. Maka keluar tahun 91 itu kompilasi hukum Islam dengan Impres nomor 1 tahun 1991. Ini bagian dari suami. Jadi intinya suami itu dapat lebih besar daripada istri, itu intinya. Kalau suami itu istrinya meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu. Kalau meninggal dengan meninggalkan anak atau cucu istrinya, berarti dia dapat 1/4. Jadi sama dengan bagiannya istri ketika dia meninggal dengan meninggalkan anak atau tidak meninggalkan anak atau cucu. Nah, waris itu bisa karena sababiyah dan bisa karena nasabiyah. Sababiyah itu karena perkawinan itu. Misalnya dulu tidak mewarisi karena nikah,
kawin akhirnya saling mewarisi itu karena sebab perkawinan. Dan ada sebab lain, adalah karena membebaskan budak, wala namanya. Tapi kalau di Indonesia kan tidak ada, Pak. Tidak ada kan pembebasan. Jadi kalau di sumber hukum asalnya di Arab sana itu kan masih ada orang yang dulu jadi budak. Kalau sekarang di Arab pun tidak ada. Dulu jadi budak kemudian dibebaskan, dia berhak mewarisi budak yang dibebaskan itu. Kan belum tentu budak itu tidak punya harta. Tapi kalau di kita itu tidak ada. Jadi waris karena sebab itu mesti karena perkawinan. Jadi ada suami atau istri itu dapat bagian karena sababiyah. Kalau yang kedua waris karena nasabiah itu karena keturunan. Ya ini yang kita bahas selanjutnya yaitu anak. Anak di sini anak. Anak perempuan itu akan mendapatkan bagian itu dapat kalau sendirian. Anak perempuan kalau sendirian itu dapat setengah. Tinggi, Pak. Anak itu mewarisi tinggi sekali. Anak perempuan kalau sendirian itu dapat setengah. Kalau dia lebih dari satu berserikat itu malah dapat 2/3. Jadi kalau orang tuanya itu hartanya misalnya saja 100 juta dia tinggalkan untuk anaknya, berarti anak itu mewarisi hartanya itu 2/3, berarti 75 juta itu untuk anaknya. Nah kemudian sisanya yang 25 juta itu untuk saudara terdekat sepanjang dia tidak terhijab. Jadi saudara terdekat itu siapa? Itu nanti akan posisinya dapat yang 25 itu. Bahkan ini biar tahu Bapak, dengan kewarisan bilateral yang dikembangkan oleh ulama-ulama Indonesia, jadi anak itu bisa menutup seluruh ahli waris yang lain. Ketika seorang suami istri itu misalnya meninggalkan anak, maka harta seluruh itu dimiliki oleh anak. Harta seluruh itu dimiliki anak. Lah ini kenapa putusan ini sampai muncul barang waris bilateral di Indonesia? Kita itu menganut waris bilateral, tidak patrilineal, tidak matrilineal. Artinya tidak jalur kebapakan saja atau jalur keibuan saja, tapi jalur bapak dan ibu itu dikedepankan. Karena kedudukan wanita di Indonesia itu berbeda dengan kedudukan wanita di Arab. Kalau wanita di Arab itu hanya macak, manak, terus apa lagi, Pak? Tidak ada masak, Pak, di sana. Pakai pembantu. Makanya perempuan itu dapatnya sedikit. Makanya kalau di Indonesia beda. Yo masak, yo bersih-bersih dan lain sebagainya, ya mohon maaf semi pembantu lah istilahnya. Padahal itu bukan porsi istri. Maka karena kondisi seperti itu, maka seorang istri atau seorang perempuan itu ketika dia diposisikan persis seperti yang terjadi di Arab, itu timbul ketidakadilan. Karena Al-Quran itu tidak mengatur sampai sedetail itu, maka ini ranahnya adalah ranah tafsir, ranah ijtihad. Maka waris di Indonesia adalah waris bilateral. Jadi tidak memandang itu jalur bapak atau jalur ibu. Ini sehingga di Indonesia lah yang ada muncul namanya harta gonogi. Ini kalau di Arab tidak ada, Pak. Karena perempuan tidak punya hak. Perempuan itu tidak punya hak. Tuh. Karena dia hanya bisa masak bisa manak dengan macak saja. Artinya ya berhias dengan untuk melayani suami itu saja. Kalau yang lainnya itu urusannya pembantu. Makanya tidak ada orang Arab itu keluyuran ke pasar yang perempuan itu tidak ada, Pak. Bapak-bapak semua, coba Bapak perhatikan.
Kalau ada orang keluyuran di pasar itu bukan orang Arab, Pak. Iya, mesti pendatang. Yang pernah ke sana coba, enggak ada, Pak. Itu. Ya, ini ya yang membedakan. Kalau kita coba di pasar baru itu, Pak, paling banyak orang perempuan, Pak. Yang di pasar baru itu. Karena apa? Itu yang terjadi. Nah, begini nih kalau tidak diserap, tidak akomodir, maka akan timbul ketidakadilan. Wong di sini itu Pak ya, istri ya, alasan yang saya perhatikan setiap ada perkara istri tidak mau memasakkan suami, dicerai sudah oleh suami, alasan begitu, dianggap istri tidak taat. Pengertian taat itu mestinya kan tanda petik, Pak. Ini fakta. Istri suami datang dari kerja tidak bikinkan kopi atau teh, dianggap tidak taat, tidak taslim. Akhirnya suaminya marah, jadi timbul pertengkaran. Itu fakta di Indonesia. Makanya posisi seperti inilah yang akhirnya jadi istri itu dapatnya posisi waris di Indonesia adalah bilateral. Kembali ke laptop lagi, bahwa anak perempuan itu kalau sendirian dapat setengah, tapi kalau bersama-sama dengan saudaranya yang sama-sama perempuan, Pak, itu dia dapat 2/3. Lah kalau bersama dengan anak laki-laki nanti dapat asoba bil ghair. Iya, jadi dia dapat sisa. Lah sebelum yang lainnya dibagi kepada ahli waris yang lain dapat asoba. Kalau bersama dengan, tapi asobahnya anak itu perlu diketahui mesti dapat. Asobahnya anak itu mesti dapat. Asobahnya anak itu mesti dapat. Dan pada umumnya itu dapatnya juga besar. Cuma yaitu perolehannya tetap laki-laki 2, perempuan 1. Itu ketentuan hukum Islam yang tidak bisa dirubah. Nah sekarang itu ada siasat, Pak, ada cara. Loh bagaimana, Pak? Kalau saya pernah nyampaikan sudah, kalau si perempuannya itu dia itu biasa-biasa saja, sementara anak yang laki itu disekolahkan sampai tinggi, sampai S2 atau S3 misalnya, yang biayanya besar, maka bapak itu harus memberikan pengertian kepada anaknya yang laki-laki disekolahkan tinggi. Kamu sudah disekolahkan oleh bapak, oleh orang tua dengan biaya, sementara adikmu yang hanya sekolah SMA misalnya saja cukup, kemudian dia menikah, maka alangkah kamu tidak menghargai ketidakseimbangan ini kalau kamu tetap minta 2. Tapi harus dikasih tahu dia porsinya itu segini sebenarnya bagian. Maka anak yang menyadari kondisi mesti, nggih pun Pak, iya sudah Pak, karena saya menyadari anak saya saya ini disekolahkan sampai tinggi sementara adik saya hanya SMA, biar kita bagi rata, tidak ada masalah. Karena itu keridhaan kedua belah pihak, baik anak laki maupun perempuan. Tapi kalau tidak disampaikan kita akan berdosa. Karena apa? Itu adalah porsi dari masing-masing. Al-Quran yang menentukan, Pak. Kita sembunyikan kita berdosa. Karena di situ di dalam ayat-ayat sesudahnya, faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul dzalimun, ada faulaika humul kafirun dan lain sebagainya. Ini ancaman Allah ketika hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan khususnya di ilmu faraid ini tidak disampaikan bagiannya, maka akan menjadi dosa bagi kita. Di dalam kompilasi hukum Islam disebut kalau kita mau sepakat dibagi sama, tunjukkan dulu bagiannya, kemudian kita sepakat monggo. Tapi kalau tanpa ditunjukkan, kita berarti menyembunyikan hukum, itu berdosa. Ini 5:30. Terus atau kita buat pertanyaan, barangkali ada masalah, nggih monggo. Nggih. Monggo Pak Fauzi. Yang pertama begini, ada 5 saudara, yang tengah-tengah itu cewek.